Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Isman, peserta PPG PAI Batch 2 tahun 2024-2025 LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, merupakan guru pendidikan agama Islam di SMPIT Darbul Huda. Kali ini saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG PAI Batch 2. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah berkenaan dengan menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya, yaitu kegiatan pembelajaran. Namun sebelum masuk kepada kegiatan pembelajaran, silakan untuk dirapihkan tempat duduknya. Dirapihkan pula pakaiannya. Dan kepada ketua kelas untuk memimpin doa, dipersilakan. Siap gerak sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Bacaan doa dimulai. Siap berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu bab 8. Itu bab 8 dengan materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Bisa juga dilihat di buku paketnya bab 8. Nah, di bab 8 ini kita akan pelajari tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama bisa dilihat, 1. Memahami pengertian ghibah dan tabayun. Jadi diharapkan kalian dapat memahami pengertian baik itu ghibah ataupun tabayun. Itu yang pertama. Yang kedua, diharapkan kalian mampu juga menjelaskan dampak negatif ghibah terhadap individu ataupun masyarakat. Dan yang ketiga, menerapkan sikap tabayun dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era digital. Itulah merupakan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Pernahkah kalian mendengar seseorang membicarakan keburukan orang lain di belakangnya? Pernah tidak? Mungkin sering ya. Nah, bagaimana perasaan kalian saat mendengar hal itu? Kira-kira bagaimana perasaan kalian? Senang apa tidak senang? Atau suka? Tentu tidak ya. Yang kedua, apa akibat dari menyebarkan informasi tanpa melakukan tabayun terlebih dahulu? Kira-kira apakah berdampak positif apa berdampak negatif? Negatif ya tentunya. Di antaranya tentu orang yang kita bicarakan itu tidak akan suka kepada kita.
Selanjutnya, di era media sosial ini, seringkali kita melihat berita atau gosip yang belum tentu benar, atau bisa dikatakan berita hoax. Ya. Apa yang sebaiknya kita lakukan sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah informasi yang kita terima itu benar atau salah, yang artinya kita melakukan verifikasi ataupun tabayun. Selanjutnya, mari kita bahas bersama tentang bahaya ghibah dan pentingnya tabayun. Bab 8 tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Subpoin yang pertama, menghindari ghibah. Ada? Ada. Nah, selanjutnya di sini ada peta konsep. Yang pertama tentang ghibah. Nah, ghibah ini dapat diartikan ataupun secara bahasa artinya itu gunjing atau menggunjing. Sedangkan menurut istilah, ghibah adalah menggunjing atau membicarakan kejelekan dan kekurangan atau aib orang lain, atau menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Intinya bahwa ghibah itu adalah ketika kita membicarakan keburukan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain tanpa orang tersebut tahu apa yang kita katakan, itu dikatakan dengan apa? Ghibah. Selanjutnya di sini bisa dilihat, ghibah adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, hukumnya haram, termasuk perbuatan keji, termasuk dosa besar. Nah, sehingga ghibah ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena berdampak negatif baik itu untuk individu maupun untuk masyarakat. Nah, adapun contoh ghibah bisa dilihat, yang pertama membicarakan kekurangan fisik teman, itu termasuk ghibah. Kemudian menyebarkan rumor tentang guru, itu pun ghibah. Dan contoh lainnya juga menggosipkan keluarga tetangga, itu pun termasuk ghibah. Nah, contoh-contoh ini merupakan hal-hal yang dilarang oleh agama dan termasuk kepada dosa besar. Nah, tentu hukum haram di sini ada landasan dalilnya. Bisa dilihat, landasan dalilnya ada di dalam Al-Quran. Quran surat Al-Hujurat ayat 12 atau surat ke-49. Di buku paket pun ada, bisa dilihat. Ada tidak? Ada. Nah, kita baca bersama-sama landasan ataupun dalil tentang ghibah ini. merupakan dalil tentang larangan ghibah yang diartikan, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa.
Itu yang pertama. Kemudian, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi sangat jelas bahwa ghibah ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Nah, adapun dampak negatif ghibah ini bisa berdampak baik itu kepada individu yang pertama dan yang kedua kepada masyarakat. Yang pertama, untuk ataupun dampak bagi individu, hati menjadi tidak tenang. Yang kedua, dibenci oleh orang lain. Dan yang ketiga, dosa yang besar. Itu dampak bagi individu. Selanjutnya ada juga dampak bagi masyarakat. Yang pertama, rusaknya hubungan antar manusia. Yang kedua, terciptanya suasana yang tidak harmonis. Dan yang ketiga, menyebarkan fitnah dan hoax. Nah, itu merupakan dampak negatif ghibah. Selanjutnya kita masuk kepada sub materi yang kedua, yaitu melaksanakan tabayun. Ada yang tahu apa itu tabayun? Nah, jadi tabayun ini adalah memverifikasi suatu berita atau di sini cross check kebenaran. Nah, untuk tabayun artinya menurut bahasa itu adalah mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Itu pengertian tabayun menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah bahwa tabayun itu adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita atau informasi kejadian yang ada, cek-cek dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Nah, intinya tabayun ini juga merupakan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan dalil perintah tabayun yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Nah, sehingga ketika kita mendapatkan suatu berita yang sekiranya kita ragu akan kebenaran informasi tersebut, maka sudah seharusnya kita melakukan apa? Tabayun. Nah, kemudian Pak, bagaimana caranya tabayun? Nah, diantaranya cara untuk melakukan tabayun itu yang pertama, sumber informasi dipastikan dengan benar. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah berita atau informasi, kita harus meneliti terlebih dahulu dari mana informasi tersebut bersumber atau datang. Itu yang pertama. Kemudian pastikan informasi tersebut berisi kebenaran. Jadi kita jangan sampai menelan mentah-mentah informasi yang kita dapatkan. Dan ketiga, pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Jadi ini merupakan salah satu cara untuk melakukan tabayun. Apakah dapat dipahami tentang ghibah dan tabayun yang Bapak sampaikan? Apabila sudah dapat dipahami, selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, di diskusi kelompok ini kita bagi saja menjadi 4 kelompok. Baik, sudah dibagi kelompoknya? Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, apabila sudah dibagi kelompok, kita akan mendiskusikan materi yang tadi kita pelajari, yaitu tentang menjauhi ghibah dan melaksanakan tabayun.
sebuah kasus atau studi kasus tentang gibah dan tabayun. Kemudian kalian cari solusi untuk memecahkan kasus tersebut dengan cara tabayun. Nah, solusi ini dipecahkan bersama-sama, yaitu dengan cara diskusi. Bapak akan membagikan LKPD ataupun lembar kerja. Ya. Kalau kelompok obatnya, tadi yang dikerjakan. Kita kan bisa ya. Jadi kita punya sosial. Nah, dia itu ya. Kita enam kelompok, maka kita kelompok tiganya. Maka yang dikerjakan ini kasus tiga, seorang guru memberikan masukan kepada seorang siswa kerjanya ayo diskusi. Ini diskusi barengan di situ kan ya. Jadi sebenarnya kamu kali sih. Ini pendapat. Dan untuk anomali tadi waktu memberikan materi bagi kemudian nanti diskusinya itu diskusi kemudian kita ini per kelompok satu tentang kasus seorang siswa. Apabila ada yang tidak dipahami atau tidak dapat dimengerti, boleh ditanyakan ya. Baik, apakah sudah selesai? Oh. Apabila sudah selesai, silakan LKPD-nya untuk dikumpulkan. Dikumpulkan?
Alhamdulillah sudah dikumpulkan semua. Selanjutnya hasil dari yang tadi kita diskusikan atau kalian diskusikan mengenai kasus tentang ghibah yang mana diperintahkan untuk melakukan ataupun mencari dengan cara tabayun, maka diperintahkan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Zahra Farida. Saya ketua kelompok dari kelompok A dan saya Sulasri. Kami akan menyampaikan informasi yang telah kami diskusikan tentang tabayun, yaitu kasus tentang seorang siswa yang menceritakan kepada temannya tentang kebiasaan buruk temannya yang lain, yaitu sering terlambat datang ke sekolah. Kami menemukan solusi-solusi yang tepat untuk kasus tersebut, yaitu yang pertama, menanyakan sumber informasi, menanyakan kepada teman yang menceritakan tentang kebiasaan buruk temannya yang sering terlambat datang ke sekolah, dari mana dia mendapatkan informasi tersebut. Lalu yang selanjutnya akan diceritakan oleh teman saya. Yang kedua adalah temui langsung teman yang dibicarakan. Temui teman yang sering terlambat datang ke sekolah dan tanyakan langsung kepadanya dengan sopan dan baik-baik mengenai kebiasaan tersebut. Sampaikan bahwa kami ingin memahami situasi yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok B yang akan mendeskripsikan kasus seorang netizen mengomentari penampilan seorang tokoh publik di media sosial dengan kata-kata yang kasar dan merendahkan. Solusinya adalah yang pertama, meneliti kebenaran informasi. Sebelum memberikan tanggapan atau menyebarkan komentar tersebut, pastikan untuk mencari informasi yang benar dan valid mengenai situasi yang sebenarnya. Cari sumber yang dapat dipercaya untuk memastikan apakah komentar tersebut berdasarkan atau hanya pendapat pribadi yang tidak sesuai fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan sebuah kasus tentang seorang siswa menceritakan kepada temannya tentang kebiasaan buruk temannya yang lain, yaitu sering terlambat datang ke sekolah. Solusinya: 1. Tanyakan sumber informasi. 2. Temui langsung teman yang dibicarakan. 3. Cari alasan dan latar belakang. 4. Hindari menyebarkan informasi yang belum tentu benar. 5. Berikan dukungan dan saran. dengan melakukan langkah-langkah tabayun ini, kami dapat memastikan kebenaran informasi dan mengambil tindakan yang tepat tanpa menimbulkan fitnah atau ghibah terhadap teman. Kemudian Presentasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diskusi telah kita lakukan, kemudian hasil diskusinya pun telah kita paparkan ataupun kalian telah presentasikan di depan. Mudah-mudahan apa yang dapat kalian sampaikan itu ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Baik, selanjutnya kita akan melakukan praktik tabayun. Nah, Bapak akan memberikan sebuah contoh berita yang belum jelas kebenarannya. Contohnya, misal di sekolah kita ada kabar bahwa kelas 7 akan mendapatkan hukuman karena banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas. Nah, ini merupakan sebuah kabar yang tentu kita tidak tahu akan kebenarannya. Nah, untuk menentukan atau supaya kita tahu kebenaran
berita tersebut, hal yang harus kita lakukan adalah melakukan tabayun, yaitu mencari atau men-cross check informasi yang kita dapatkan itu langsung kepada sumber yang sekiranya kita dapat percaya kebenarannya. Selanjutnya yaitu simulasi dialog antar siswa dengan tujuan untuk mengklarifikasi informasi. Pak, kamu tau gak sih, si Citra itu kayaknya suka nyontek waktu ujian. Ah serius Nurul, dari siapa kamu dengar itu? Aku dengar dari teman-teman di kelas sebelah. Mereka bilang Citra sering nyontek. Hai Nurul, Pak sedang ngomongin apa nih? Oh, enggak Cit, cuma ngobrol-ngobrol aja. Nurul, aku rasa kita nggak boleh sembarangan ngomongin orang tanpa tahu kebenarannya. Bagaimana kalau kita tanya langsung ke Citra biar jelas? Kamu benar Pak, aku nggak seharusnya langsung percaya dan menyebarkan semua itu. Ayo kita cari Citra dan tanya baik-baik. Citra maaf, kami ingin tanya sesuatu. Ada rumor yang beredar nyontek waktu ujian. Wah serius, aku tidak pernah nyontek. Baik, kita lanjut kepada refleksi dan tindak lanjut. Nah, Bapak akan bertanya kepada kalian, apa yang kalian pelajari hari ini? Satu, kita mempelajari tentang ghibah. Itu tentang menghindari apa hukumnya ghibah? Nah, kemudian yang kedua, apa yang kita pelajari selain dari ghibah? Melaksanakan tabayun. Apa itu tabayun? Mencari kebenaran informasi atau memverifikasi sebuah informasi. Nah, kemudian bagaimana kalian dapat menerapkan sikap tabayun dalam kehidupan sehari-hari? Caranya bagaimana? Ada yang tahu? Jadi untuk menerapkan sikap tabayun itu, nah di sini yang pertama apa? Nah, yang pertama sumber informasi dipastikan benar. Yang kedua, pastikan informasi berisi benar. Yang ketiga, nah itu merupakan cara untuk melakukan tabayun. Nah, sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami? Apakah yang Bapak sampaikan dari awal pembelajaran sampai sekarang dapat dipahami? Alhamdulillah, kalau dapat dipahami, kita masuk kepada kegiatan penutup. Dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini, kita memahami bahwa ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain tanpa alasan yang dibenarkan dalam Islam. Sedangkan tabayun adalah meneliti dan memastikan kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Nah, ghibah ini memiliki dampak negatif seperti yang pertama, ghibah ini dapat merusak hubungan persaudaraan dan kepercayaan. Yang kedua, ghibah ini bisa memicu konflik dan kesalahpahaman. Dan yang ketiga, ghibah ini mengurangi pahala dan mendatangkan dosa. Selanjutnya, sedangkan tabayun ini mendatangkan dampak yang positif. Yang pertama, tabayun ini dapat mencegah fitnah dan kesalahpahaman. Yang kedua, dapat menjaga keharmonisan dalam pergaulan. Dan yang ketiga, tabayun ini merupakan ajaran Islam yang mengutamakan keadilan dan kebenaran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di
di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 bahwa ghibah diibaratkan seperti memakai daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Suatu perumpamaan yang menunjukkan betapa buruknya perilaku tersebut. Nah, untuk itu mari kita jadikan diri kita sebagai pribadi yang selalu berkata benar dan menjaga keharmonisan. Ingatlah, setiap perkataan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian pembelajaran yang dapat disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya untuk kita semua. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga praktik pembelajaran ini dapat memenuhi tugas uji kinerja dalam pelaksanaan PPG Batch 2 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.